Halo semuanya, saya Ariano03. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas sebuah update pada MCDN server. Dan ini bisa dibilang big update lah, karena banyak banget yang berubah. Oke, sekarang kita lihat-lihat mapnya dulu. Mapnya ini jadi lebih tajam, warnanya jadi lebih, lebih ngejreng dibanding versi yang saat ini. Strike from the shadows. Extinguish the sun. Dan kalau kalian perhatiin, ada banyak aksesoris tambahan, kayak pohon-pohon sama yang kecil-kecil ini nih. Beautiful. Dan for your information ya, ini tuh versi Max, asli dah. Versi Maxnya aja udah HD kayak gini, gimana yang versi Like a sangat leaf tinggi on the gitu. wind. Dan model-model hero-nya juga jadi lebih bagus. Entah itu pewarnaannya atau resolusinya, pokoknya jadi kayak lebih bagus lah. Yang kedua, tampilan minimap. Kalau kalian sadari, minimapnya jadi lebih jelas. Icon-iconnya, icon tower, icon creep, sama icon epic monster, itu warnanya jadi lebih cerah dan ada border warna hitamnya. Untuk icon dari cannon creep itu bakal lebih besar dibanding creep lainnya. Kemudian yang ketiga, tower. Sekarang untuk peringatan tower jadi lebih tajam. Jadi kalau kena aggro tower, nanti bakal ada tanda warna merah di tubuhnya. Lalu yang keempat, unit Dark Slayer yang digunakan untuk push lane. Peringatannya jadi lebih jelas, jadi ada indikator jalurnya. Dan ada tulisan kayak gini nih. Cuma untuk icon yang di minimap saya rasa kurang jelas ya, karena nggak ada bordernya gitu. Kemudian yang kelima, tampilan HP bar pada unit non-hero. Coba deh kalian perhatiin HP bar pada monster jungle. Nah, kayak ada bar energinya kan. Nah, itu tuh kayak bar ketika berada di luar areanya. Nah, kalau monster jungle keluar areanya, energinya bakal langsung berkurang cepet banget. Nah, khusus untuk hero-hero yang punya keadaan tidak bisa ditarget, kayak contohnya Murad. Kalau dia ulti, energi dari monster hutan akan langsung berkurang. Kalau monster biasa mah areanya kecil, kalau balik lagi juga regionnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau Dragon ya HP-nya tinggi, jadi ya regionnya juga besar dan itu bakal ngebuang banyak waktu. Kemudian ada improvement pada unit yang terlalu besar. Jadi kayak contohnya itu DS. Nah, DS kan tinggi banget tuh HP bar-nya. Sekarang HP bar-nya akan tampil kayak gini. Efek ini cuma berlaku pada tower dan juga epic monster. Oke, kita masuk ke bagian penyesuaian battlefield. Yang pertama, mekanisme shutdown. Sekarang ketika kalian membunuh hero musuh dan mendapat shutdown, maka reward yang didapat akan dilihat pula dari banyaknya kill, assist, tower yang hancur, dan epic monster yang didapatkan. Jadi nggak cuma selisih gold doang, tapi selisih objektif juga dihitung. Jadi momen comeback bakal lebih mudah kalau melakukan shutdown pada salah satu hero musuh, karena rewardnya jadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, penyesuaian tower kedua. Ya ini udah saya jelasin sih. Jadi ketika tower yang kedua itu hancur, maka unit penghancur tower akan melambat. Lalu yang ketiga, sound effect. Jadi pada update kali ini, sound effect-nya berubah saat membeli item, saat kena aggro tower, saat last hit, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke combat experience. Teks yang memantul. Sekarang, teks damage-nya akan memantul sesuai dengan serangannya. Jadi kalau memberi damage-nya dari sebelah sini, maka damage-nya akan memantul ke sebelah sana. Efek visual pengurangan HP. Ketika kalian memberikan damage burst, maka HP bar-nya akan sedikit bergetar dan berubah warna.
Warnanya itu merah, tapi ada gradasinya gitu. Oke, lanjut ke bagian kedua, penyesuaian control skill. Jadi, beberapa skill kayak ulti Hayate sama skill 2-nya Chi, kalau geser analog sedikit aja, itu udah langsung cancel. Nah, di versi ini tidak di cancel. Skillnya akan cancel kalau lepasin analog lalu gerakin lagi. Kayak gini nih. Jadinya agak lebih susah buat di cancel. Dan untuk Chi, ini ada sedikit bug. Oke, lanjut ke tata letak skill hero. Sekarang penukaran skill sama mindahin skill itu digabung. Selain itu, kalian bisa memilih 3 preset. Dan presetnya itu akan mengatur ukuran tombol dan jarak tiap tombolnya. Oke, sekarang masuk ke bagian penyesuaian sistem. Fitur baru, replay. Sekarang AoV punya replay match. Replay match ini bisa menampung 5 pertandingan terakhir. Kalian juga bisa menyimpannya, biar kalau riwayat matchnya udah ketumpuk, itu replay yang kalian simpan itu masih ada. Tampilannya kayak spectator, jadi bisa ngelihat dari 2 sisi. Oke, kemudian ada penyesuaian FPS. Jadi FPS-nya ini bakal dibagi jadi 3 tingkat kayak gini. Yang pertama itu rendah, normal, terus tinggi. Kemudian ada profile page. Jadinya model karakternya lebih luas ya. Oke, kemudian bagian adjustment lainnya. Yang ke-1, penyempurnaan lore hero. Jadi di sini lore hero-nya diperjelas. Ada beberapa biografi hero yang disesuaikan. Penambahan ikatan antar hero. Dan pada profil hero ada sedikit ditampilkan biografinya. Tapi ini kecil banget teksnya. Yang kedua, smart communication. Oke, jadi kalau ada keadaan tertentu, maka akan muncul sebuah tombol icon. Kayak contohnya HP-nya low nih, terus recall. Nah, muncul icon kayak gitu. Nah, kalau dipencet maka akan memberi info ke tim kalau HP saya rendah. Di keterangannya sih baru 3 keadaan, yaitu saat level 1 kalian itu memilih skill yang mana dulu gitu. Ntar dikasih tahu ke tim. Terus yang kedua itu kalau ketemu musuh yang levelnya 4, maka akan memberitahu ke tim kalau musuh tersebut itu telah level 4. Dan yang ketiga itu HP rendah atau mananya rendah gitu. Oke, penyempurnaan profil hero. Jadi di sini pada deskripsi hero itu jadi lebih jelas kesulitannya, damage-nya, sama ketahanannya. Kemudian untuk deskripsi skill yang berubah, kayak contohnya itu Parman sama Yena gitu. Itu bisa di switch kayak gini. Jadi lebih jelas lah. Sama kayaknya penulisan deskripsi skillnya juga beda sih. Sekarang chat akan lebih mudah karena posisinya itu di sini. Dan friend list-nya jadi berjajar di sampingnya. Kemudian AoV Moment. Untuk sementara AoV Moment dihilangkan karena mereka ingin menyempurnakannya, baik dalam bagian kualitas maupun kinerja. Oke, kemudian rekomendasi player. Jadi ketika berada pada lobby, maka akan ada rekomendasi player pada bagian friend list. Oke, sekian saja video dari saya. Ada lagi sih adjustment hero, tapi dipisah aja deh, karena ada sekitar 15 hero yang di-adjust. So, saya Reno03, see you on the next video. Bye-bye. How careless we could be.